Kembali lagi bersama Kak Iva dan juga Rita dan Kak Yogi dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Oke dek adik, memulai kita menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Sebelum itu, Kak Iva minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu Jemaat Pembinaan atau Ibu. Kami akan bersama-sama beribadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, baik adik-adik, kita akan melanjutkan dengan kita nyanyikan lagu Rukun Cinta. Tuhan minta buktinya, tunjukkan
telah mendengarkan cerita, mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu berkata. Setelah itu kita akan berdoa dan akan dilanjutkan dengan firman oleh Kakak Maki. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami hari ini. Sekarang Tuhan, kami berkumpul untuk mendengar dan memberitakan firman Tuhan. Semoga Tuhan berkati agar apa yang kami dengar bisa tertanam di dalam hati kami dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pemimpin yang akan membawa firman ini Tuhan, agar Tuhan bisa menyertai hamba-Mu Tuhan, agar bisa membawa firman ini dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kepada Kak Manda, Kak Nita, dan Kak Irfan serta Kak Yogi, persilakan. Shalom. Terima kasih buat Kakak Nita dan Kakak Irfan yang sudah memimpin pujian sekolah minggu kita hari ini. Dan hari ini Kakak Marlin akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Semua sudah pegang Alkitab toh? Oke, kalau semua sudah pegang Alkitab, kotong sama-sama baca ya. Ya, dengan perikop mana Sabat. Ayatnya yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah
dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Oke, ketong semua baca firman Tuhan toh? Ya, hari ini Kakak Marlin akan bercerita dan temanya yaitu Tuhan memeliharamu. Nah, pasti adik-adik yang sudah nonton atau sudah sama-sama mengikuti sekolah minggu online minggu lalu pasti sudah tahu ini cerita, karena ini cerita dia bersambung. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang tokoh yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir atas pertolongan Tuhan. Ada yang tahu siapa kok? Oke, karena ketong sen badeka, jadi kakak manis bisa dengar. Nah, tokohnya adalah Bapak Musa. Ya, jadi hari ini kakak Marin akan cerita tentang Bapak Musa. Minggu lalu Bapak Musa sudah menuntun bangsa Israel dari Mesir. Bapak Musa dan Bapak Harun menuntun mereka, dan minggu ini ceritanya berlanjut. Jadi bangsa Israel mereka berangkat dari Elim, mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Nah, di perjalanan mereka melewati suatu padang gurun. Nah, sekarang kakak Marin mau tanya, adik-adik tahu kosong di padang gurun tuh ada apa saya? Kira-kira dia punya jalan tuh aspal, jalan yang bagus kayak di Oibufu atau kemana? Ada yang tahu? Pasti semua ada jawab di rumah nih. Nah, kakak Marin mau kasih tahu. Jadi padang gurun itu dia punya jalanan itu banyak pasir. Jadi banyak pasir di itu perjalanan, dan di situ itu ada lumpur. Jadi di perjalanan tuh sonde bagus. Kalau adik-adik jalan pakai sepatu yang bagus, pasti su kotor, pasti su ini marah-marah, ini jalan pun jelek le. Bukan hanya itu sah, jalan di padang gurun sin itu ada binatang buas. Kira-kira ada yang tahu kosongnya binatang apa? Ya, ada ular, ada kalajengking. Nah, kira-kira takut kosong deh kalau jalan baru ada binatang buas? Pasti kita takut, nanti kalau dia gigit ke mana? Nah, bangsa Israel saat itu mereka melewati itu, jadi dong jalan di jalan yang pasir, ada lumpur, terus ada binatang buas, dan kalau malam sangat dingin, lebih dari kalau dingin di Soe lebih lagi, itu lebih dingin lagi. Terus kalau siang tuh sangat panas, lebih panas daripada di Kupang, sangat panas sekali. Jadi bangsa Israel ini rasa mulai pamalas, dong mulai marah-marah karena tahu begitu lebih kotong tetap tinggal di Mesir biar kotong jadi budak tapi kotong makan enak. Jadi bangsa Israel mulai marah-marah. Kira-kira ada yang di rumah yang suka marah-marah kok? Yang kalau apa yang dia mau soalnya berjalan sesuai yang dia mau, dia suka marah-marah, bertobat Nah, jadi bangsa Israel ini dong marah-marah, dong bilang di Bapak Musa dan Harun, bilang lebih baik kotong tinggal di Mesir kotong tinggal di Mesir ini kotong bisa makan enak, walaupun kotong kerja jadi budak, tapi kotong makan enak, kotong makan daging, kotong makan roti. Kalau di sini, aduh, kotong pembekal bisa kotong jalan begini jauh tuh,
Dari laut sana kotong jalan-jalan, sekarang kotong sampai di padang gurun yang jelek, memati ini, yang ada ular. Tadi untung kotong sudah dapat ini apa, gigit dari ular. Dong mulai marah-marah, dong bilang kotong sudah lapar. Ini sudah ada makanan apa-apa lagi di ini padang. Yang ada kotong rasa dingin kalau malam. Jadi dong marah-marah. Nah kira-kira Bapak Musa dan Bapak Harun bilang apa di dong di bangsa Israel. Jadi Bapak Musa dan Bapak Harun bilang, kalian Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah selamatkan dari Mesir. Nah kalau kalian marah-marah, kami hanya sebagai alat dari Tuhan. Kalau kalian marah-marah kepada kami, sama saja kalian sudah marah-marah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengutus Bapak Musa dan Bapak Harun. Nah, atas pertolongan Tuhan sehingga bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Nah, di rumah adik-adik ada kesonde yang dia marah-marah kalau misalnya di rumah dia mau makan, mama hanya kasih dia sayur, dia marah-marah, dia bilang, mama, beta mau makan sayur. Pokoknya beta mau makan sayur kangkung, beta bosan. Beta mau makan ayam KFC. Nah, ada yang begitu kok. Kalau ada yang begitu berarti dia belum bersyukur. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan berkeluh kesah. Karena Tuhan sudah memelihara kita. Kita harus bersyukur Tuhan masih berikan kita napas kehidupan. Tuhan masih menjaga anak-anak semua di rumah. Karena kita sekarang ini tidak bertemu secara langsung karena ada COVID. Nah, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, anak-anak semua masih dalam keadaan sehat. Jadi anak-anak di rumah, kalau mama siapkan makan apa harus tetap bersyukur. Jangan jadikan contoh bangsa Israel ini, dong sudah diselamatkan Tuhan, dong masih marah-marah. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan adik-adik semua bahwa kotong sonde boleh ini menyesali, kotong sudah boleh berputus asa apa yang sudah terjadi dalam kotong pun kehidupan. Misalnya adik-adik mengalami kesusahan atau adik-adik di rumah ada mengalami sesuatu, terus adik-adik marah-marah kepada Tuhan. Tuhan ini kenapa beta begini? Kenapa beta begini? Besoknya sama dengan teman yang itu. Itu tidak boleh. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kita. Dan bangsa Israel ini Tuhan dengar dan sungut-sungut. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka apa? Ada yang tahu kok? Jadi melalui Bapak Musa dan Bapak Harun disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan mereka daging. Jadi pada waktu senja Tuhan akan memberikan mereka daging. Dan pada waktu pagi, Tuhan akan memberikan mereka roti yang sangat banyak. Siapa yang senang kalau dapat roti yang banyak? Pasti semua senang. Apalagi dapat roti Borneo, pasti semua senang. Nah, bangsa Israel, dong sedih, dong sudah dapat ini makanan, dong sangat senang waktu dong dapat roti, dapat daging. Nah, itu bukti bahwa Tuhan menyayangi mereka. Jadi walaupun mereka marah-marah, mereka berkeluh kesah, tapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tetap sayang. Tuhan Yesus tetap pelihara. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan walaupun kotong suka marah-marah, kotong nakal, kotong suka melawan orang tua, kotong sudah dengar-dengaran, tapi Tuhan tetap sayang. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan adik-adik semua bahwa kotong harus jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang bersukacita selalu, yang tidak suka marah-marah, yang terus bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kita. Nah, kita jangan pernah berputus asa atau menyesali keadaan kita. Kita harus yakin kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, karena walaupun pelan tapi pasti kita akan Tuhan bawa di masa depan yang lebih baik. Kita akan jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, karena Tuhan akan terus memelihara kita. Oke, demikian cerita hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah.
Shalom. Oke, baik adik-adik, pastinya adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Kamanda. Nah, di sini Kanita hanya mau bilang begini. Jangan pernah adik-adik maupun ketong semua berputus asa atau menyesali keadaan kita. Kita harus tetap yakin akan kasih dan penyertaan Tuhan, karena penyertaan dan kasih Tuhan pelan pasti akan membawa kita pada masa depan yang penuh dengan harapan dan jauh lebih baik. Oke adik-adik, untuk merespon firman tadi, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Umat Israel. teman-teman dan adik-adik semua, supaya minggu depan kita akan terus ada di ibadah sekolah minggu online PAR Jemaat Maranatha Info dengan kakak-kakak tentunya yang terus berbeda setiap minggunya, bukan begitu Kak Irfan? Yaps, begitu adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyi lagu Terima kasih Tuhan, dan setelah itu Kakak Manda akan kembali kita dalam doa syafaat dan juga doa penutup untuk minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari adik-adik semua duduk yang manis kotong mau berdoa syafaat, semua tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami semua, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami, anak-anak sekolah minggu PAR Maranatha. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan mereka, pendidikan online. Tuhan menolong, memberkati, berikan hikmat pengetahuan ya Tuhan. Memberkati anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Engkau memberkati juga seluruh pengajar PAR Maranatha Oibufu dalam setiap pelayanan dan apapun yang diprogramkan. Tuhan menolong, memberkati di tengah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati mendoakan negeri kami, memberkati kota ini ya Tuhan, sehingga kami semua boleh dipelihara Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul, bertemu, bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Tuhan.
ridho dan harapan kami. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, kita telah selesai dengan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita ada lagi bersama-sama di ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa teman-teman. Shalom. Bye bye.